Shalom, salam sehat semuanya di dalam kasih Tuhan Allah yang penuh kasih dan keadilan. Saat ini saya akan kembali berjumpa dengan Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian yang ada dimanapun saat ini sedang berada. Nah, oleh karena itu saat ini mari kita akan siapkan hati dan pikiran kita untuk menerima firman hidup dari kebenaran Alkitabnya. Mari terlebih dahulu berdoa. Terpujilah Tuhan yang empunya hidup yang penuh kasih, penuh keadilan. Terima kasih pada saat ini kami bersama mau memperlengkapi lagi diri kami dengan kebenaran firman Tuhan. Roh Kudus selalu menerangi hati dan pikiran kami supaya firman Tuhan kami mengerti, kami boleh aplikasikan di sepanjang perjalanan hidup kami. Amin. Pemirsa yang saya kasih dalam kasih Tuhan, mari kita membuka Alkitab kita. Alkitab pada saat ini saya siapkan dan mari siapkan dari firman-Nya. Surat Rasul Paulus yang ditujukan kepada jemaat di Efesus dan pasti tertuju juga buat kita sekalian yang ada pada saat ini yang akan mendengar firman-Nya ini. Firman Tuhan, mari kita buka dalam Efesus pasal 5. Efesus pasal 5, saya akan membacanya ayat 1 sampai ayat 4. Karena itu mari kita arahkan perhatian kita kepada firman Tuhan ini. Saya akan membaca firman Tuhan berkata begini. Sebab itu, jadilah penurut-penurut Allah seperti anak-anak yang kekasih, dan hiduplah di dalam kasih. Sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Tetapi percabulan dan rupa-rupa kecemaran dan keserakahan disebut saja pun jangan di antara kamu, sebagaimana sepatutnya bagi orang-orang kudus. Demikian juga perkataan yang kotor, yang kosong, atau yang sembrono. Karena hal-hal ini tidak pantas, tetapi sebaliknya ucapkanlah syukur. Saudara yang saya kasih dalam kasih Tuhan Yesus, pada kesempatan yang indah ini saya mengajak kita untuk memahami grasi yang luar biasa yang Ia berikan dalam kehidupan kita sebagai orang-orang yang percaya kepadanya, yang beriman kepadanya. Dalam kehidupan kita, kita memahami bahwa sesungguhnya Allah itu kasih dan Allah itu adil. Nah, kalau kita bicara tentang kasih dan keadilan, memang ini sesuatu yang sangat dilematis, ya, sangat dilematis. Allah yang kasih, ya pasti tidak ingin menghukum manusia yang pada hakikatnya semuanya berdosa. Kemudian Allah yang adil, dia harus menghukum manusia yang berdosa. Nah, karena itu saudara, bagaimana kasih dan keadilan Allah itu bisa berjumpa? Nah, inilah satu hal yang sangat boleh dikatakan sangat dilematis, ya sangat menjadi satu dilema, ya, dilema yang luar biasa. Karena hukuman dosa adalah maut.
neraka selamanya. Nah, karena itu kasih dan keadilan bagaimana bisa berjumpa di sini. Nah, oleh karena itu kita akan memahaminya dengan satu kisah nyata. Kisah nyata, mungkin kita pernah mendengar satu cerita, yakni Samila. Samila adalah pemimpin kaum revolusioner yang berusaha untuk menggulingkan kaisar Rusia yang diktator. Ya. Ceritanya begini, satu malam pengawal Samila dia melaporkan bahwa ada yang mencuri makanan. Samila tentu sebagai seorang pemimpin dia naik pitam karena persediaan makanan mereka itu sangat terbatas. Maka diumumkanlah siapapun yang tertangkap basah mencuri makanan itu akan dicambuk. Jadi hukumannya cambuk 50 kali dan itu di muka umum dilakukan. Tidak lama setelah itu pengawalnya menyampaikan laporannya bahwa pencuri itu sudah tertangkap basah. Namun ternyata pencuri itu tidak lain adalah Ibu Samila sendiri. Nah, Samila ketika menghadapi hal seperti ini, dia sangat dilema. Kalau dia mencambuki ibunya untuk menegakkan keadilan, ibunya pasti akan mati. Namun kalau dia tidak menghukumnya karena kasihnya kepada ibunya, orang tidak akan mengakuinya lagi sebagai pemimpin yang adil. Nah, Samila dia harus tetap menjalankan hukuman demi keadilan. Tapi karena kasihnya dia melepaskan pakaiannya dan memerintahkan pengawalnya untuk mencambuk dirinya sendiri sebagai ganti ibunya, supaya jangan ibunya dicambuk, dihukum cambuk. Saudara-saudara, Anda lihat di sini bahwa hanya dengan cara mengorbankan diri inilah akan ada keadilan. Samila dapat ditegakkan dan sekaligus kasih kepada ibunya ia buktikan. Nah, hukuman sudah dijalani, tetapi Samila dia sendiri yang menjalaninya. Nah, saudara, demikian pula yang Allah lakukan dalam hidup kita ini. Allah yang Maha Kasih, dia menunjukkan di sini. Dia Allah yang Maha Adil. Dia menunjukkan kasih dan juga keadilannya melalui pengorbanan dirinya di dalam Yesus Kristus. Jadi Yesus adalah Allah yang memang telah menjadi manusia. Kita ingat itu firman-Nya, bahwa pada mulanya adalah firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Yesus. Yesus itu adalah Allah. Kemudian firman itu yang adalah Yesus telah menjadi manusia. Dia diam di antara kita. Yesus datang ke dunia ini. Dia hidup tanpa dosa. Sempurna, excellent, luar biasa saudara-saudara. Apa yang dilakukan? Yesus yang disalib untuk menjalani hukuman atas dosa kita. Tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya, yakni kepada Yesus, kejahatan kita sekalian. Dosa-dosa kita semuanya yang ada.
kesalahan-kesalahan kita. Yesus yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya di dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Jadi di dalam Yesus Kristus kita dibenarkan oleh Allah. Sehingga sebelum Ia wafat, Yesus mengatakan, sudah selesai. Artinya bahwa seluruh hutang dosa kita itu sudah dibayar lunas. Yesus wafat, Ia dikuburkan, dan Ia bangkit pada hari ketiga. Dia naik ke surga dan menyediakan anugerah, hadiah hidup kekal. Itulah surga kepada kita secara cuma-cuma. Nah, anugerah hidup kekal itu hanya dapat diterima dengan iman. Iman yang ada bukan dengan iman karena kita menggunakan akal saja, bukan iman yang sementara, tetapi iman yang menyelamatkan. Ya, iman yang menyelamatkan adalah kita mengenal dan kita mengandalkan Yesus saja sebagai Tuhan, Yesus saja sebagai juru selamat untuk kita boleh memperoleh hidup yang kekal. Jadi luar biasa saudara-saudara yang saya kasih dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Inilah kasih Allah, inilah keadilan Allah di dalam Yesus Kristus yang rela dihukum. Dia disiksa, Dia wafat untuk manusia yang berdosa. Manusia yang seharusnya mati atau hidup dalam kegelapan, kini manusia diselamatkan dan hidup dalam terang. Berita inilah yang disampaikan saat ini ketika Rasul Paulus menyampaikannya kepada jemaat di Efesus, dan ini tertuju buat saya, buat kita sekalian yang mau percaya, beriman kepada Allah di dalam Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat penebus dosa. Manusia yang telah diselamatkan itu yang pasti diwajibkan harus meneladani kasih Allah yang besar, kasih Allah yang dahsyat, dengan cara kita jaga diri kita dari kecemaran. Jangan sampai dalam hidup kita ada menyampaikan atau berkata-kata dengan perkataan kotor. Tetapi hendaklah kita senantiasa menggunakan lidah, bibir kita, mulut kita untuk mengucap syukur kepada Allah. Saudara-saudara yang saya kasih dalam kasih Tuhan, inilah berita sukacita hari ini ketika kita akan melakukan aktivitas kita pada saat ini dan ke depan ini. Ini merupakan panggilan bagi kita untuk senantiasa melakukan yang terbaik untuk Tuhan. Karena Tuhan telah melakukan yang terbaik untuk saya, untuk saudara-saudara, untuk kita semua yang ada. Karena itu, mari terus kita pergunakan waktu yang ada, hidup yang berharga yang Tuhan berikan. Waktu yang singkat ini supaya kita membagi kasih Allah kepada sesama manusia kita dimanapun, kapanpun, ketika mereka berkekurangan, ketika mereka mengalami ketertindasan. Bukan sebaliknya, selalu menuntut kepada Tuhan. Karena Tuhan Allah yang maha kasih dan maha adil, Dia sudah memberi lebih dahulu dari apa
yang kita inginkan di dalam kehidupan ini. Inilah anugerah yang luar biasa yang Ia berikan untuk saya, untuk Anda, untuk kita semua. Apa yang dapat kita lakukan? Maka ucaplah syukur kepada Dia dan lakukan aktivitas tanggung jawab kita dengan sebaik-baiknya, sehingga nama Yesus selalu ditinggikan, dimuliakan. Dia sumber keselamatan, Dia sumber kehidupan bagi kita di dunia ini, bahkan sampai di akhirat nanti. Amin.